A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Saudara-saudariku, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, yang semoga dengan apa yang kita pelajari ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi yang pertama, manusia yang pertama, dan bapak dari seluruh umat manusia. Manusia setidaknya disebutkan dengan 5 nama di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Bashar, 35 kali disebutkan. Yang kedua adalah Ins, 18 kali disebutkan. Dan yang ketiga adalah Insan, 65 kali disebutkan. Yang keempat adalah An-Nas, 241 kali disebutkan. Dan yang terakhir adalah Bani Adam, 7 kali disebutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim 2996. Pada surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat ke-26 dan 27, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَصْنُونٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling baik saat matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, serta diturunkan dari surga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi, dan pada hari tersebut terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang mukmin salat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim 854. Pada surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-59, Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Dan pada surat Thaha, surat ke-20 ayat ke-55,
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Sebelum kita membahas tentang penciptaan Adam, kita akan terlebih dahulu mempelajari bagaimana kondisi atau situasi sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bumi telah dihuni oleh para jin. Para jin di bumi pada masa sebelumnya seringkali melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Suatu ketika, ada salah satu jin yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun lamanya, sehingga Allah mengangkatnya ke langit pertama dan diberi julukan Al-Abid. Dan di langit pertama, dia juga beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun, sehingga dia dinaikkan ke langit kedua dan diberi julukan Al-Zahid. Begitu pula seterusnya, di langit ketiga dia diberi julukan Al-Arif, di langit keempat dia diberi julukan Al-Wali, di langit kelima dia diberi julukan Al-Taqi, di langit keenam dia diberi julukan Al-Kazin, dan di langit ketujuh dia diberi julukan Az-Zazil. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan dengan Azazil sebagai pemimpin untuk memburu para jin yang ada di muka bumi. Kemudian Azazil dan para malaikat pun turun ke bumi. Tetapi tidak semua jin yang dibunuh. Para jin yang melarikan diri dan bersembunyi dibiarkan oleh Allah. Setelah kejadian tersebut, Azazil dan para malaikat kembali ke langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada malaikat dan Azazil bahwa akan diciptakannya makhluk baru. Allah berfirman pada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-28, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَصْنُونٍ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan pada surat Shad, surat ke-38 ayat ke-71, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Tak kala Allah menciptakan Adam alaihissalam, dia mewahyukan kepada bumi, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Di antara mereka akan ada yang menaatiku, dan ada pula yang mendurhakaiku. Barang siapa menaatiku, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga, dan barang siapa mendurhakaiku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan mengambil sebagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Lalu turunlah malaikat Jibril ke bumi, dan ketika malaikat Jibril tiba, bumi berkata, "Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu, agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka." Maka malaikat Jibril pun kembali ke langit dan tidak jadi mengambilnya. Lalu mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku," bumi beristiadzah, mengucapkan kata perlindungan, maka aku pun melindunginya. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail
dan bumi pun kembali beristiadza. Kemudian malaikat Mikail pun juga melindunginya. Dan kemudian kembali kepada Allah seperti yang dilakukan malaikat Jibril. Lalu Allah mengutus malaikat Israel dan lagi-lagi bumi beristiadza. Tetapi malaikat Israel tidak gentar dan berkata, "Aku pun berlindung kepada Allah apabila aku harus kembali tanpa melaksanakan perintahnya." Maka malaikat Israel pun mengambil tanah itu dari muka bumi dan menggabungkannya, sebab ia tak hanya mengambil dari satu tempat saja. Menurut Ibnu Abbas, tanah bumi dan surga digunakan untuk dijadikan bahan menciptakan Adam. Tanah tersebut adalah tanah Baitul Maqdis di Palestina, untuk kepala sebagai tempat kemuliaan untuk meletakkan otak dan akal. Tanah Bukit Tursina di Mesir untuk telinga sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. Tanah Irak untuk dahi sebagai tempat sujud kepada Allah. Tanah Aden di Yaman untuk muka sebagai tempat berhias dan kecantikan. Tanah Telaga Al-Kautsar untuk mata sebagai tempat menarik perhatian. Tanah Al-Kautsar untuk gigi sebagai tempat memanis-manis. Tanah Ka'bah di Mekah untuk tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. Tanah Paris di Prancis untuk tangan kiri sebagai anggota untuk melakukan istinja. Tanah Khurasan di Iran untuk perut sebagai tempat berlapar. Tanah Babylon di Irak untuk kelamin sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan syaitan. Tanah Tursina di Mesir untuk tulang sebagai peneguh manusia. Tanah India untuk kaki sebagai anggota berdiri dan berjalan. Tanah surga Firdaus untuk hati dan tempat keyakinan, keimanan, dan kemauan. Tanah Taif di Arab Saudi untuk lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur, serta doa. Kemudian tanah itu dibawa ke langit, dan kemudian ia membasahinya hingga tanah tersebut menjadi tanah lazib atau tanah liat. Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa kamu tidak mengabulkannya? Padahal ia, bumi, telah bersumpah kepadamu atas namaku." Maka Israel pun menjawab, "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib ditaati dan ketakutan kepadamu lebih besar." Atas jawaban tersebut, Allah berfirman kepadanya, "Kalau demikian, engkau aku jadikan sebagai malakul maut dan pencabut roh makhluk." Sebelum ini tidak ada malaikat yang bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Setelah Israel mengambil tanah dari bumi dan kemudian pergi, bumi pun menangis atas apa yang diambil darinya. Maka Allah berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya aku akan mengembalikan kepadamu atas apa yang telah diambil darimu." Itulah yang dimaksud pada surat Toha surat 20 ayat ke-55 yang sebelumnya telah disebutkan. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia genggam dari seluruh penjuru bumi. Maka anak keturunan Adam sesuai dengan bagian tanah yang ada. Ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan berkulit antara warna-warna itu. Kemudian ada yang buruk, baik, muda, sedih, dan ada yang campuran daripada itu semua. Hadis riwayat Ahmad. Kalau sebelumnya kita sudah tahu pada surat Al-Hijr dan surat Shad bahwa Allah akan menciptakan manusia dari tanah, uniknya pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30 bunyinya mirip, tapi disebutkan fungsi dari manusia tersebut. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tapi tidak memiliki fungsi atau maslahat di dalamnya.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Malaikat berkata seperti itu karena sebelumnya bumi dihuni oleh para jin yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa mereka melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Maksud dari malaikat di sini adalah kami, para malaikat, senantiasa menyembahmu dan tidak ada satupun dari kami yang berbuat maksiat. Jika tujuan dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam supaya beribadah, kami para malaikat juga beribadah kepadamu siang dan malam. Kalimat malaikat di sini adalah kalimat pertanyaan, bukan kalimat protes, karena kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah dan tidak mungkin malaikat protes terhadap Allah. Kemudian Allah berfirman, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena dari makhluk yang bernama manusia ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kalau akan ada yang menjadi nabi, rasul, orang-orang yang siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh, dan juga termasuk akan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Malaikat hanya tahu dari kejadian sebelumnya tentang perusakan bumi. Kemudian Allah menciptakan Adam langsung dari tangannya, hingga akhirnya terbentuklah seorang manusia. Namun ketika itu, Nabi Adam masih berupa jasad dari tanah selama 40 tahun lamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta atau sekitar 30 meter. Hadis riwayat Bukhari 6227. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.